Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, di sini saya Amelia Nur Rashidah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum dalam kegiatan PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021. Ya, seperti yang ada pada ketentuan, pada hari pertama kita diberikan ketentuan untuk meresum 2 materi, dan pada hari kedua kita diberikan ketentuan untuk meresum 4 materi. Resum untuk hari pertama, saya mengambil materi dari Profesor Dr. Umi Sumbullah MAG untuk materi pertama. Beliau merupakan Wakil Rektor Bidang Akademik atau Wakil Rektor 1. Beliau lahir di Blitar 26 Agustus 1971 dan bertempat tinggal di Jalan Joyo Raharjo, Merjosari, Malang. Karena beliau Wakil Rektor Bidang Akademik, maka beliau menjelaskan tentang bidang akademik. Beliau menyampaikan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai 7 fakultas. Yang pertama yakni FITK, fakultas paling tua, ya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang pertama FITK, dan yang kedua Fakultas Syariah, yang ketiga Fakultas Ekonomi, keempat Fakultas Psikologi, yang kelima Fakultas Sains dan Teknologi, yang keenam Fakultas Humaniora, dan yang terakhir yakni Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Lalu beliau juga mengatakan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai pasca sarjana dengan jumlah 15 program studi. Program studi 1, program studi S1 maksud saya, program studi S1, S2 dan S3 berjumlah 46 program studi. Beliau juga mengatakan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan roadmap mempunyai rencana induk pengembangan. Nah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini sekarang dalam rencana strategis dengan berada pada tahap international recognition dan international reputation atau pengakuan internasional dan reputasi nasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung atau upaya-upaya yang mendukung internasionalisasi universitas akan selalu disupport oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Dia juga mengatakan bahwa UIN mempunyai hampir 500 mahasiswa maupun mahasiswi asing dari 34 negara. UIN mendesain kurikulum berwawasan internasional, dan UIN memperbanyak program studi yang tersertifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional. Beliau juga mengatakan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini mempunyai integritas keilmuan dan integritas kelembagaan. Integritas keilmuan sendiri merupakan memadukan antara sains dan Islam. Lalu integritas kelembagaan merupakan integritas yang memadukan pendidikan tinggi atau modern dan pendidikan pesantren atau pendidikan siswa untuk membentuk karakter siswa. Oleh karena itu, di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini ada Ma'had Al-Jami'ah Sunan Ampel Al-Ali sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya dengan 2 pilar dari 4 pilar ulul albab. Iya, Universitas Islam Negeri Malang ini terkenal dengan pilarnya yakni ulul albab yang mempunyai makna yang begitu dalam, yakni ada 4 makna. Yang pertama yakni kedalaman spiritual, yang kedua keagungan akhlak, yang ketiga keluasan ilmu, dan yang keempat kematangan profesional. Oleh karena itu, lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini nantinya diharapkan bisa menjadi lulusan yang berjiwa ulama tapi juga berintelektual, maupun berintelektual yang berjiwa ulama. Lalu lanjut resum hari pertama. Untuk materi yang kedua, saya mengambil materi dari Dr. Ilvi Nurdiana MSI
Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Sebelum menyampaikan materi, beliau berpesan terlebih dahulu bahwa sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa, kita nantinya diharapkan untuk menjadi pemimpin yang besar. Maka pemimpin yang besar itu bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tapi pemimpin yang besar itu orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Nah, beliau adalah Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan. Beliau menyampaikan materi tentang prestasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini institusinya sudah berakreditasi A. Dan insya Allah UIN akan mencapai institusi unggul. Karena kalau sudah A beberapa kali, maka akan mengajukan akreditasi internasional. Dan rencana kedepannya, akreditasi dan sertifikasi internasional akan terus ditingkatkan. Yang kedua, prestasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini adalah mendapatkan pengelola BLU terbaik 1 PTKIN. Dan yang ketiga yakni meraih peringkat kedua PTKIN Webometrik pada tahun 2019. Dan selanjutnya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini meraih peringkat 1 terbaik sistem manajemen strategi PTKIN. Wow, Masya Allah ya. Dan selanjutnya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini meraih penghargaan The Best 5 PTKIN University ranking versi Unirank. Selanjutnya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini telah mempunyai perpustakaan yang unggul terakreditasi A dan meraih penghargaan Top 10 Islamic University tingkat dunia pada tahun 2020. Wah, Masya Allah. Selanjutnya, materi pada hari kedua yang diresum ada 4 materi. Dan untuk materi yang pertama, saya mengambil dari materi DEMA. Iya, apa sih itu DEMA begitu? Ya, DEMA adalah kepanjangan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa atau organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Organisasi ini berfungsi apa? Organisasi ini mempunyai 2 fungsi. Yang pertama yakni sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Dan yang kedua yakni sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Lalu bertugas sebagai apa organisasi DEMA ini? Organisasi DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa ini bertugas sebagai melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan yang kedua yakni mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang ketiga yakni melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Dan DEMA ini juga mempunyai kementerian untuk membantu merealisasikan tugas dan fungsinya sebagai DEMA. Yang pertama, ada 6 kementerian pada DEMA ini. Yang pertama yakni Kementerian Dalam Negeri, dan yang kedua yakni Kementerian Luar Negeri, yang ketiga yakni Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, yang keempat Kementerian Agama, yang kelima Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, yang keenam yakni Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya pada materi kedua, saya mengambil materi yakni pada SEMA atau Senat Mahasiswa. Nah, organisasi Senat Mahasiswa ini adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA,
UKM, dan HMJ. Nah, Senat Mahasiswa sendiri mempunyai visi terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Nah, fungsi dari SEMA sendiri ada 4 fungsi. Yang pertama yakni advokasi, kedua legislasi, ketiga pengawasan, dan keempat penganggaran. SEMA sendiri mempunyai 8 tugas ya. Yang pertama yakni mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. Yang kedua yakni memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Yang ketiga yakni memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat yakni memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima yakni mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, dan yang keenam yakni merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Disusul yang ketujuh yakni mengesahkan peraturan DEMA Universitas, dan yang kedelapan yakni menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya ada materi yang ketiga pada PBAK hari kedua. Materi yang ketiga ini saya mengambil dari materi yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid dengan bertemakan kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Beliau mengatakan ya, yang seperti yang kita ketahui bersama bahwa sudah hampir 2,5 tahun sudah ya Indonesia berada dalam keadaan pandemi COVID-19. Virus COVID-19 ini bisa menghilangkan berjuta nyawa manusia dalam waktu yang sangat singkat. Data kurva baik yang teridentifikasi positif sampai yang meninggal dunia juga beberapa waktu yang lalu sempat meningkat. Beliau mengatakan bahwa jumlah kasus di Indonesia yang terkena dampak dari virus COVID-19 ini yang sampai meninggal dunia ya, ini yang positif maupun yang meninggal dunia ini sampai 4.066.000 ya Allah. Dan beliau juga memberikan kunci mengendalikan pandemi ini itu ada 2 diantaranya. Yang pertama yakni vaksinasi dipercepat untuk herd immunity atau kekuatan imun gitu. Dan yang kedua yakni disiplin berprokes. Karena dampak terhadap pandemi COVID-19 sendiri juga begitu besar, diantaranya sangat besar ya. Banyak sekali ini kesulitan ekonomi, rakyat kesulitan ekonomi, orang yang kehilangan mata pencahariannya, sekolah dirumahkan, mal-mal besar ditutup, bahkan sempat tempat peribadatan dikosongkan. Itu sangat mengerikan ya. Semoga doa kita diijabah, yakni pandemi cepat berakhir. Beliau juga mengatakan bahwa di dalam menangani virus COVID-19 ini ada sektor-sektor dalam Indonesia yang sangat berpengaruh. Yang pertama yakni sektor pendidikan dan juga sektor sosial. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda diharapkan bisa berperan dalam mencerdaskan dan menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan kondisi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi yang tidak boleh kita lewatkan lagi. Karena kita sebagai generasi muda, tentunya sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, dan untuk menjadi generasi ini kita harus menjadi generasi yang unggul. Dan beliau mengatakan untuk menjadi generasi yang unggul ini ada 4 tips. Yang pertama yakni dengan keagungan moral dan spiritual, yang kedua dengan gandrung ilmu pengetahuan, yang ketiga yakni memiliki digital quotient, dan yang keempat yakni dengan kesolehan atau peduli sosial.
Lalu selanjutnya materi yang keempat dari hari kedua PPAK, saya mengambil materi yakni dengan tema moderasi beragama dalam bingkai NKRI yang dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Haji Basri MA PhD. Beliau menyampaikan bahwa dalam moderasi beragama ini ada dua arus besar, yakni Sunni Islami dan Syi'i Islam. Ya, what is moderation Islam? Beliau mendefinisikan moderasi ini secara etimologis dan secara terminologis. Yang pertama, definisi moderasi secara etimologis ini adalah wasiat atau berarti jalan tengah, dan posisi tengah atau berkeadilan. Yang kedua, secara terminologis yakni pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio dan logika, teks serta konteks. Dasar teologi sendiri ada Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari atau Legal Opinion of the Jurists and Muslim Scholars. Nah, beliau juga mengatakan kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia. Karena ada beberapa hal ya. Yang pertama yakni karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua yakni historitas Islam di Indonesia. Yang ketiga yakni karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan. Yang kelima yakni ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Dan beliau juga mengatakan bahwa isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam. Seperti contohnya yang pertama yakni konflik Palestina dengan Israel, yang kedua yakni aliansi politik Arab Amerika, yang selanjutnya yakni oil, yang ketiga yakni political despotism and hypocrisy. Beliau juga memberikan wejangan kepada kita sebagai mahasiswa yakni dengan menyampaikan peran mahasiswa untuk moderasi dalam bermoderasi agama ini. Yang pertama yakni mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesiminasi agenda moderasi. Yang selanjutnya yakni mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang selanjutnya yakni mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Alhamdulillah, sekian hasil resum yang dapat saya sampaikan dari kegiatan PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dan ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.